Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuridin wassalatu wassalamu ala habibina safa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ta'alu mali ilahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadi wal isrin, pelajaran yang ke-26. Oke, pelajaran ke-26. Percakapan antara Bashir dan juga al-mudarris. Basir dan al-mudarris. Ya. Ini antara Basir dan mudarris. Selanjutnya ya fadilatas syekhi. Ya di sini kira-kira ya apa teman-teman? Ya fadilatas syekhi kira-kira apa nama di sini? Ya fadilatas syekhi kira-kira apa namanya? Ya huruf nida, luar biasa. Ini adalah ya huruf nida. Oke. Ini adalah ya huruf nida ya. Jadi ya nida itu adalah panggilan. Ya nida itu adalah artinya panggilan. Oke. Ini adalah huruf nida. Kemudian ya fadilatus syekhi, ya fadilatas syekhi kira-kira di sini dibaca nasab apa dibaca rofa? Selanjutnya di sini kira-kira dibaca rofa atau dibaca nasab? Ya fadilatas syekhi kira-kira dibaca rofa atau dibaca nasab teman-teman? Kira-kira dibaca apa? Dibaca rofa. Oke ya. Ini dibaca rofa. Kira-kira kenapa nasab ya dibaca nasab? Ini dibaca nasab teman-teman. Ini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena termasuk munada mudhof. Ini termasuk apa? Munada mudhof. Jadi dibaca nasab. Kenapa? Karena termasuk munada mudhof ya. Kan munada sendiri dibagi menjadi 3. Apa saja Kak? Ini Kak. Sambil kita mengulangi materinya. Munada itu ada yang satu mufrad alam, yang kedua munada mudhof, yang ketiga munada syibhu mudhof. Yang mufrad alam itu tidak mudhof, maka dibaca rofa tanpa tanwin. Dibaca rofa dhamma tanpa tanwin. Sedangkan kalau munada mudhof itu dibaca apa? Dibaca nasab. Nasab ya. Ya Rasulallahi, ya Habiballahi, ya Abdullah, ya Habiballah, gitu ya. Dibaca apa? Dibaca nasab dengan fathah. Selanjutnya di sini ada ya fadilatas syekhi. Berarti syekhi ini menjadi apa? Syekhi di sini kenapa kok bisa dibaca jar? Syekhi di sini kenapa kok bisa dibaca jar teman-teman semuanya? Syekhi ini kenapa kok bisa dibaca jar? Menjadi mudhof ilaih, luar biasa ya. Ini dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Oke. Artinya wahai sah yang mulia atau wahai orang yang mulia gitu. Ya fadilatas syekhi. Kemudian syekhi sendiri kira-kira di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah. Syekhi di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah. Coba ditebak kira-kira syekhi di sini isim ma'rifat atau isim nakirah? Kira-kira di sini syekhi isim ma'rifat atau isim nakirah Kak? Ma'rifat karena ada alnya, luar biasa. Ini adalah isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena ada alnya. Jadi setiap lafadz yang ada alnya disebut dengan isim ma'rifat. Ya. Ini adalah isim ma'rifat. Selanjutnya asy-syekhi di sini kira-kira itu termasuk isim mustaq atau isim jamid. Asy-syekhi di sini termasuk isim mustaq yang bisa ditasrif atau jamid tidak bisa ditasrif. Coba kira-kira syekhi ini isim yang mana? Asy-syekhi di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid teman-teman? Isim jamid. Ini adalah isim jamid Kak. Kenapa isim jamid? Karena karena termasuk lafadz yang masdarul mim atau 3 huruf teman-teman. Jadi tidak bisa ditasrif. Asy-syekhi gitu ya. Sedangkan kalau mustaq itu bisa ditasrif. Ini contohnya Kak. Jadi kalau yang contohnya syekhi itu termasuk yang ini nanti. Nama orang baik atau benda, kemudian masdarul mim dari fi'il madhi sulasi mujarrad atau 3 huruf, maka tidak bisa ditasrif. Nah, kalau mustaq itu bisa ditasrif. Ini macamnya ada di sini. Ada masdarul mim, ada masdar mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim alat, isim taskir, isim tafdil, isim nasab, semua balagh, semuanya ini bisa ditasrif.
Ya, ini tasrifannya ada di sini, Kak. Oke. Selanjutnya, ya fadilata syaikhi, wahai wasayha mulia, nuridu, arada, yuridu. Kira-kira di sini fi'il apa? Nuridu kira-kira fi'il apa, teman-teman? Nuridu kira-kira fi'il apa? Nuridu. Nuridu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Oke, fi'il mudhari' kira-kira kenapa kalau disebut dengan fi'il mudhari'? Apa tanda fi'il mudhari'nya, teman-teman? Di sini kira-kira apa tanda fi'il mudhari'nya? Coba ditebak kira-kira apa tanda fi'il mudhari'nya? Nun, luar biasa, ada nun ya. Jadi ada huruf mudhari' nun. Setiap lafadz yang menunjukkan ada anita, alif nun ya ta, itu namanya adalah fi'il mudhari'. Kemudian nuridu di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa? Nuridu kira-kira menunjukkan dhamir apa, teman-teman? Nuridu, ada yang tahu kira-kira menunjukkan dhamir apa? Dhamir nahnu, luar biasa ya. Menunjukkan dhamir nahnu, artinya kita ingin. Nuridu kita ingin, atau kita berkehendak. Nuridu kita ingin. Dhamir nahnu, fa'ilnya disimpan berupa dhamir nahnu. Oke. Nuridu kita ingin. Arada yuridu. Kita tasrif bersama-sama ya. Ini tasrifannya ada di lugawi, teman-teman. Jadi kalau yang ke bawah itu namanya lugawi, kalau ke samping itu namanya istilahi. Ini kami sematkan semuanya di bio ya. Ini yang lugawi ada di sini, Kak. Ini yang fi'il mudhari' contohnya seperti ini. Yufa'ilu yufa'ilani yufa'iluna, tufa'ilu tufa'ilani yufa'ilna, tufa'ilu tufa'ilani tufa'iluna, tufa'ilina tufa'ilani tufa'ilna, ufa'ilu nufa'ilu. Yang ini ya, teman-teman ya. Dhamir apa? Dhamir nahnu. Ini yang sulas mujarrad yang ini. Dhamir apa, Kak? Yang bawah sendiri itu dhamir nahnu, artinya adalah kita. Berarti kalau nuridu kita ingin. Nuridu kita ingin. An-nashtariya kedudukannya menjadi apa kira-kira? An-nashtariya kira-kira kedudukannya menjadi apa? An-nashtariya kedudukannya menjadi apa kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu kira-kira? Menjadi maf'ul. Teman-teman, mumpung ada promosi live, silakan langsung cek Wat Matahari sekarang. Di sini ada Ibu Nausorof barusan. Teman-teman bisa saja klik di situ. Oke. Ini adalah jumlah maf'ul bi. Ini adalah menjadi maf'ul bi. Ini menjadi maf'ul bi ya. Kemudian kalau menjadi maf'ul bi, kira-kira nuridu itu fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Di sini kalau menjadi maf'ul bi, kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Muta'addi, luar biasa ya. Di sini karena lazim maka muta'addi. Kenapa muta'addi, Kak? Kenapa kok muta'addi? Karena butuh kepada objek. Jadi setiap lafadz yang butuh pada objek atau maf'ul bi itu namanya fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi seperti itu. Selanjutnya nuridu. Kita ingin. An-nashtariya itu i'rabnya apa kira-kira? An-nashtariya i'rabnya apa kira-kira, teman? An-nashtariya kira-kira i'rabnya apa coba? Luar biasa, i'rabnya adalah nasab ya. I'rabnya adalah nasab. Ini i'rabnya adalah nasab. Kenapa kok i'rabnya nasab? Karena kemasukan amil nasab an. Ini ada amil nasab, maka disebut dengan apa? Disebut dengan amil nasab an. Jadi ini adalah amil nasab an. Ini ya, pemacamnya ada di sini. Jadi teman-teman gak perlu bingung, silakan saja klik di bio untuk bisa mendapatkan materinya. Di sini kita akan bahas juga amil nasab yang sering kita temukan dalam baca kitab atau dalam bahasa Arab ini ya. Jadi amil nasab itu ada 10 kan. Yang pertama ini, yang 4 ini menasabkan dengan dirinya sendiri. Artinya tidak ada an. Yaitu an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai ini semuanya menasabkan dirinya sendiri. Jadi setiap lafadz yang kemasukan an maka fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Ayyaf'ala, la yaf'ala.
Oke, idzan yaf'ala kay yaf'ala. Di bio Kak. Jadi klik link di bio, kami sematkan di situ semua teman-teman ya. Oke. Kemudian lam mukai, lam juhud, lam hatta, au, fa, wawu ini semuanya adalah contoh dari amil nasab yang menyimpan an. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada an-nashtariya, ishtaro. Kira-kira apa artinya an-nashtariya? Kira-kira apa artinya an-nashtariya teman-teman? Kira-kira apa artinya nashtariya? Di sini Kak, ya kalau pengen bergabung untuk mendapatkan e-book dan juga latihan, kami sematkan di bio di sini. Teman-teman bisa akses di sini. Kemudian akses paling atas sendiri ini. Oh, ini kok ada. Oke. Kami akan membeli. Jika ada gangguan seperti ini teman-teman, langsung saja klik paling pojok ini. Materinya ganti ya. Kemarin Al-Madrasah, sekarang ganti yang percakapan. An-nashtariya artinya membeli. Kita akan membeli. Kita akan membeli. Oke ya. An-nashtariya artinya membeli. Berarti kalau mustari apa artinya mustari? Mustari apa artinya mustari? Mustari apa artinya mustari? Apa artinya mustari? Mustari artinya adalah pembeli. Oke ya. Mustari artinya apa teman-teman? Pembeli. Oke, seperti itu. Kemudian di sini an-nashtariya itu adalah pembeli, orang pembeli. Hadzal mu'jama, kira-kira ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Hadzal mu'jama di sini kenapa kok bisa dibaca nasab teman-teman? Menjadi maf'ul bi. Luar biasa, ini dibaca nasab karena menjadi maf'ul bi ya. Nah, kemudian kalau dibaca maf'ul bi berarti hadza di sini i'rabnya nasab. Nah, hadza di sini kira-kira itu isim mu'rab apa isim mabni? Hadza di sini kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Hadza kira-kira isim mu'rab apa isim mabni teman-teman? Hadza di sini kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Isim mabni. Luar biasa, hadza adalah isim mabni. Kenapa kok isim mabni? Kenapa hadza kok bisa disebut dengan isim mabni? Coba ditebak kira-kira kenapa hadza disebut dengan isim mabni? Isim isyarah. Luar biasa, hadza adalah isim isyarah. Maka ketika isim isyarah itu mabni tidak bisa berubah teman-teman. Kata tunjuk hadza. Kita ingin membeli hadza berarti ini menunjukkan mudzakkar apa muannas? Coba kira-kira hadza di sini mudzakkar apa muannas? Hadza di sini kira-kira mudzakkar apa muannas teman-teman? Hadza kira-kira mudzakkar apa muannas? Luar biasa, hadza adalah menunjukkan muannas. Oke ya. Muzakkar. Oke, muzakkar Kak. Kalau muannas apa? Hadhihi. Oke ya, jangan sampai kita aja. Hadza adalah muzakkar, kalau muannas hadhihi. Bukan. Hadhi adalah muannas, kalau hadza muzakkar. Oke ya. Hadza muzakkar, ini muannas. Jangan sampai salah. Oke ya. Ini teman-teman barusan yang jawab muannas salah. Kita buka juga materinya di sini. Jadi di sini ada yang menunjukkan muzakkar dan muannas. Yang muzakkar itu hadza untuk jarak dekat. Hadzani untuk dua laki-laki, haula untuk semua mereka, hadhihi untuk satu perempuan, hatani untuk dua perempuan. Ini semua adalah isim isyarah untuk dekat. Artinya ini. Nah, kalau muzakkar yang jauh apa Kak? Dzalika. Dzanika, tilka, tanika, ulaika semuanya jauh. Ya. Kalau tempat apa? Sama, hunalika, hunaka, huna, hauna. Ini semuanya adalah tempat. Nah, rumusnya bagaimana Kak? Nah, ketika kita menemukan isim isyarah, kemudian ada al, kira-kira kedudukannya menjadi apa kira? Al-mu'jamah kira-kira kedudukannya menjadi apa? Al-mu'jamah kedudukannya menjadi apa kira-kira teman-teman?
Al-mu'jamah kedudukannya kira-kira menjadi apa? Menjadi badal. Luar biasa, kedudukannya menjadi badal daripada lafadz hadza, atau kita sebut dengan musyar ilaih. Jadi ini kedudukannya menjadi apa? Musyar ilaih. Apa musyar ilaih itu, Kak? Lafadz yang terletak setelah isim isyarah itu disebut dengan musyar ilaih ketika ada alnya, ya. Kedudukannya menjadi apa? Menjadi badal. Maka i'rabnya sama-sama dibaca nasab. Hadzanya dibaca nasab, al-mu'jamah dibaca nasab. Ya, sama-sama nasab, ini nasab. Al-mu'jamah nasab, ini nasab. Ya. Kemudian al-mu'jamah di sini kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak? Al-mu'jamah di sini kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak? Al-mu'jamah di sini isim mufrad, tasniyah atau jamak, teman-teman? Mufrad. Oke ya. Mufrad, luar biasa. Mufrad itu artinya satu kamus. Kalau satu kamus berarti al-mu'jamah. Kalau dua kamus, kira-kira bahasanya kalau dua kamus? Kalau bahasanya dua kamus, teman-teman? Kalau mu'jam kan satu kamus. Kalau dua kamus atau dua mu'jam? Kira-kira bahasanya kalau dua mu'jam? Al-mu'jamaini, luar biasa. Kalau dua kamus itu bahasa Arabnya al-mu'jamaini. Oke ya. Al-mu'jamaini itu adalah dua kamus. Oke. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan isim tasniyah. Jadi tambahannya ketika lafadz itu dengan mu'jamani, ya, contohnya seperti ini. Ini ya. Nah, di sini adalah contoh dari isim tasniyah, teman-teman. Ketika rafa menggunakan alif dan nun, ketika nasab menjadi ya dan nun, ketika jar juga ya dan nun. Maka mu'jamun itu ketika rafa menjadi mu'jamani. Ketika nasab dan jar menjadi mu'jamaini. Begitu juga ketika jar menjadi mu'jamaini juga. Jadi sama-sama mengganti ya dan nun gitu ya. Ketika nasab dan jar. Oke. Berarti kalau nasab berarti hadzainil mu'jamaini gitu ya. Alladzi, sekarang alladzi di sini kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Alladzi di sini kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Alladzi ini kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Mabni, luar biasa. Kenapa kok mabni? Karena isim mausul, luar biasa. Mabni kenapa? Karena termasuk isim mausul, teman-teman ya. Nah, alladzi adalah isim mausul. Kira-kira kalau isim mausul itu menunjukkan mudzakkar apa muannas di sini, Kak? Oke. Kira-kira mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Oke, luar biasa. Ini adalah muzakkar. Nah, kalau muzakkar di sini kira-kira menunjukkan mufrad, tasniyah atau jamak, teman-teman? Kira-kira menunjukkan mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad, luar biasa. Alladzi adalah menunjukkan mufrad ini ya. Ini kita harus hafal juga, teman-teman. Isim mausul itu ada pembagiannya masing-masing. Ya, ini adalah isim mausul. Jadi kalau alladzi itu mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Ya, ini mufrad mudzakkar seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Kalau alladzi mufrad mudzakkar, kalau allati mufrad muannas. Kalau alladzani tasniyah mudzakkar, allatani muannas untuk yang dua. Alladzina untuk jamak, ini untuk yang jamak muannas. Ya, ini sesuaikan saja, teman-teman. Setelah isim isyarah, kira-kira kedudukannya menjadi apa? Setelah isim mausul kedudukannya menjadi apa kira-kira? Ini kan isim mausul, salahnya menjadi apa kira-kira, teman-teman? Menjadi sila, luar biasa ya. Setelah isim mausul pasti ada sila, luar biasa. Nah, sila di sini kira-kira berupa sila apa, Kak? Sila di sini kira-kira berupa sila apa?
Sila jumlah atau shibu jumlah? Coba ditebak. Sila di sini kira-kira berapa sila apa teman-teman? Shibu jumlah. Luar biasa. Ini adalah berupa shibu jumlah. Ya, ini adalah shibu jumlah. Kenapa kok shibu jumlah? Ada yang tahu kira-kira ini kok disebut dengan sila shibu jumlah? Kenapa alasannya? Oke, ini saya jelasin nanti ya. Kira-kira kenapa kok bisa disebut dengan shibu jumlah? Karena dhorof. Oke ya. Ini adalah contoh dari isim mausul yang menunjukkan sila. Jadi setelah isim mausul ada sila. Kata yang terletak setelah isim mausul berupa jumlah atau serupa jumlah. Ini ya. Yang ini serupa jumlah atau shibu jumlah. Jumlah sendiri itu ada berapa Kak? Ada 2. Apa saja teman-teman? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, alladzi huwa mujtahidun, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena susunan mubtada dan khobar. Alladzi najaha, ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ada fi'il madhi, setelahnya isim mausul. Alladzi najaha. Kalau serupa jumlah apa Kak? Dhorof dan jar majrur, ini serupa jumlah. Contohnya, alladzi indaka, alladzi ma'aka, alladzi amamaka, alladzi indaka. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi alladzi ma'aka berarti dhorof. Alladzi ma'aka, yang bersama kamu. Kemudian ada domir ka di sini, kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Ka di sini kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Coba ditebak. Domir mutasil, luar biasa. Ini adalah domir mutasil. Kalau mutasil itu apa teman-teman? Itu adalah kalimat yang tidak bisa di awal kalimat atau setelah ilah. Itu mutasil ya. Ini kita jelasin apa itu mutasil, apa itu munfasil. Oke. Ini adalah contoh dari domir mutasil yang bisa sambung dengan kalimat lain. Jadi kalau mutasil itu bisa sambung dengan kalimat lain. Nah ini kalimat lain. Dan tidak bisa di awal kalimat. Atau kata setelah ilah itu mutasil. Sedangkan kalau munfasil itu domir yang berdiri sendiri. Tetapi juga bisa di awal kalimat atau setelah ilah. Nah maka sendiri itu teman-teman. Itu menunjukkan domir ini. Domir mutasil mahal jar yang bika ini. Maka sama kan? Berarti menunjukkan apa? Mufrad mudzakkar mukhotob. Kamu satu laki-laki. Mufrad mudzakkar mukhotob, kamu satu laki-laki. Gitu ya. Ini namanya domir mutasil mahal apa Kak? Mahal jar. Kenapa? Karena terletak setelah dorof ya. Atau terletak setelah huruf jar itu juga mutasil mahal jar. Atau juga terletak setelah isim. Contohnya kayak kita buka. Ini isim kan kita bukan, maka juga di sini adalah mahal jar. Kita buka, kemudian baituka, madrasatuka, kemudian yang lain sebagainya itu adalah mutasil mahal jar. Oke. Selanjutnya berarti di sini mahal jar. Kenapa? Karena terletak setelah dorof. Maka alladzi, maka yang bersama kamu. Walakinnana di sini itu lakinna itu saudaranya siapa? Lakinnana itu kira-kira saudaranya siapa teman-teman? Saudaranya inna, luar biasa. Ini adalah saudaranya inna. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan saudara inna berarti pengamalnya adalah tansibul isma wa tarfaul khobaro. Oke ya. Menasabkan isim merofakkan khobar. Maka walakinnana di sini adalah mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena terletak setelah saudaranya inna. Ini ya saudaranya inna, kita buka di jam keempat. Di sini ada pembahasan inna dan saudaranya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung apa saja saudaranya inna, karena di sini sudah ada materinya. Ini kita bahas juga di ini. Jadi inna itu saudaranya seperti ini. Inna, anna, ka'anna, laita, la'ala, lakinna. Ini semuanya adalah saudaranya inna. Inna, anna, laita, la'ala, lakinna. Apa pengamalannya Kak? Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasabkan isim, merofakkan khobar itu saudaranya inna gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Berarti
Walakinnana tadi ada na, berarti domir mutasil yang menunjukkan mahal nasob. Ya. Kata benda ya, benar sekali. Ini mahal nasob. Kenapa? Karena termasuk isimnya inna atau lakinna. La najidu kira-kira kedudukannya menjadi apa? La najidu kira-kira kedudukannya menjadi apa? La najidu kedudukannya menjadi apa kira-kira teman-teman? Menjadi khobar. Oke, luar biasa ya. Ini kedudukannya menjadi khobar. Khobar daripada lafadz lakinna. Kemudian kalau ini menjadi khobar, berarti di sini khobar apa namanya? Di sini kalau menjadi khobar, kira-kira khobar apa namanya teman-teman? Di sini kalau menjadi khobar, kira-kira khobar apa namanya? Khobar jumlah fi'liyah. Oke ya. Ini adalah berupa khobar jumlah fi'liyah. Kenapa khobar jumlah fi'liyah, Kak? Karena di sini terletak setelah la. Maka ketika kita karena ini ada nun kan. Ini terletak setelah la nafi, maka tidak dibaca nasob. Ya. Ingat ya, ini adalah nafi, maka ini tidak menasobkan atau tidak menjazmkan. Beda halnya dengan la nahi, larangan itu menjazmkan. Tetapi kalau la nafi itu tidak menjazmkan, maka tetap dibaca rofa. Tetap dibaca apa teman-teman? Tetap dibaca rofa. La najidu tetapi tidak menemukannya, itu menjadi khobar jumlah fi'liyah. Ya. Kira-kira di sini failnya disimpan berupa domir apa? Kira-kira di sini disimpan berupa domir apa teman-teman? Domir apa yang disimpan dalam lafadzna? Domir nahnu, luar biasa. Muttasil rofa nahnu ya. Kenapa nahnu? Karena ini terletak setelah domir mubtada'nya nah kan? Maka la najidu juga na. Sama-sama menunjukkan na. Harus sesuai teman-teman. Kalau di sini walakin nih berarti la ajidu. Walakin naka la tajidu. Jadi sesuaikan teman-teman. Di sini berupa nahnu, maka khobarnya juga nahnu. Oke ya. Tetapi kita tidak menemukannya hu di sini, kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Hu di sini kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Sambung dengan fa'il, kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Isimnya mana? Ini Kak, nahnu ini. Nah nih. Domir muttasil, luar biasa, ini adalah domir muttasil. Nah, kalau domir muttasil teman-teman, berarti ini menunjukkan menjadi apa? Kedudukannya menjadi apa kira-kira? Hu di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Hu di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Hu di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi objek atau maf'ul bi. Oke ya. Menjadi objek atau menjadi maf'ul bi. Berarti di sini teman-teman, la najidu itu termasuk fi'il lazim apa fi'il muta'addi? La najidu di sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi. Luar biasa, ini adalah fi'il muta'addi. Kenapa fi'il muta'addi, Kak? Karena masih butuh pada objek. Ciri-cirinya gampang, teman-teman. Setiap lafaz muta'addi itu, ciri-cirinya itu gampang untuk mengetahuinya. Ini ya. Ciri-cirinya seperti ini. Setiap lafaz yang setelahnya ada domir muttasil yang menjadi maf'ul bi itu pasti namanya muta'addi. Ingat ya. Setiap lafaz yang terletak setelah domir fi'il kemudian menunjukkan ada domir muttasil, maka disebut dengan muta'addi. Ini ciri-cirinya. Ya. Contohnya seperti ini, kata bahu, dorobahu. Dorobahu ini muta'addi. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada domir mutasil ini yang menjadi maf'ul bi. Atau yang kedua, dikerjakan oleh anggota satu badan. Contohnya doroba Umaru Zaidan. Coba apa artinya doroba? Apa artinya doroba? Kira-kira apa artinya doroba, teman-teman? Kira-kira apa artinya doroba? Memukul, luar biasa. Ini adalah artinya memukul. Doroba, memukul. Oke.
ngantemi. Nah, memukul itu kan pakai satu tangan, itu pasti mutadi. Oke ya. Yang ketiga adalah dikerjakan oleh satu indera atau mata, telinga, lain sebagainya. Sami'ah, apa artinya sami'ah? Sami'ah, apa artinya sami'ah? Sami'ah, apa artinya sami'ah? Mendengar, luar biasa, ini artinya mendengar. Nah, mendengar itu kan dengan telinga. Rungokno sapa ingsun ya. Ro'a, sami awis krungu sapa huwa sapa wong sautan ing suara. Nah, kalau ro'ah apa artinya ro'ah? Kalau ro'ah kira-kira apa artinya ro'ah? Ro'ah apa artinya? Melihat, luar biasa. Ro'ah artinya adalah melihat. Ini semuanya adalah satu indera. Akala dan sebagainya itu adalah satu indera, gitu ya. Selanjutnya, di sini ada lafadz fil maktabati. Kira-kira ini isim mufrad tasniyah atau jamak? Kira-kira fil maktabati mufrad tasniyah atau jamak, teman-teman? Jamak. Jamak apa namanya, teman-teman? Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Ini adalah jamak muannas salim. Jadi kenapa kok jamak muannas salim? Karena ada tambahan alif dan ta di belakangnya. Ya, ini jamak muannas salim. Jadi gampang untuk membedakan antara jamak muannas salim sama mudzakkar salim. Kalau muannas salim itu kita tinggal menambahi alif ta sudah menjadi jamak muannas salim. Ya. Kalau kita menambahi wawu dan nun itu namanya jamak mudzakkar salim. Ya, teman-teman ya. Ini jamak muannas salim tambahannya alif dan ta. Ketika nasab dengan apa? Ketika nasab dengan kasro, ingat ya. Jamak muannas salim bukan dengan fathah, tetapi dengan kasro. Ingat ya. Jamak muannas salim bukan dengan fathah, tetapi ketika nasab dengan kasro. Ingat ya, ini saja. Yang lain dengan fathah atau dengan ya dan nun. Selanjutnya kalau mudzakkar salim ini Kak, tambahan wawu dan nun. Ini kalau ini menunjukkan laki-laki banyak, kalau tadi menunjukkan perempuan banyak. Coba teman-teman, kalau bahasa Arabnya orang sabar kan sobirun. Sobir orang sabar. Satu, kira-kira apa bahasanya orang-orang yang sabar? Klik di bio Kak, silakan klik di bio untuk bisa mendapatkan materinya. Kalau ada gangguan silakan hubungi admin, DM admin. Sobiruna, tamam ya. Sobiruna itu adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Ya, sobiruna. Oke, sobiruna itu ketika rofa, teman-teman. Sobiruna ketika rofa menjadi wawu dan nun kan. Ketika rofa wawu dan nun ini kan. Ini. Ketika nasab dan jar menjadi apa kira-kira? Sobiruna ketika nasab dan jar menjadi apa? Sobiruna ketika nasab dan jar. Sobirina, tamam ya. Ketika nasab dan jar menjadi sobirina. Oke, ini contoh dari lafadz yang menunjukkan jamak mudzakkar salim. Jadi ketika rofa itu sobiruna wawu dan nun, ketika nasab dan jar ya dan nun sobirina. Nah sekarang teman-teman, kalau orang-orang laki-laki sabar kan sobiruna. Kalau wanita-wanita yang sabar, kira-kira apa besarnya? Wanita-wanita yang sabar. Di sini teman-teman, untuk bisa mendapatkan akses materinya, kami sematkan link di bio. Ini popo ada promosi live. Teman-teman klik sekarang. Sobirotun ya. Sobirotun ini tambahan waw alif dan ta. Sobirotun. Nih. Ini Kak ya. Nah, ketika nasab menjadi apa? Kalau ketika nasab menjadi apa? Ketika nasab, ya kalau sudah menjadi seperti ini teman-teman, klik kemudian klik balik tombol di sini. Misal ada gangguan ya, teman-teman bisa DM admin kami. Nih, dari harga 75 menjadi 30 saja saat live. Teman-teman bisa saja klik di bio, nanti akses materinya kira email ke emailnya masing-masing. Sobirotin. Sobirotin itu artinya adalah orang-orang yang sabar, wanita, dan menunjukkan nasab dan jarnya dengan kasro. Ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Karomtu. Karomtu ini fi'il apa karomtu? Karomtu fi'il apa karomtu? Karomtu fi'il apa nih tahu Kak? Karomtu fi'il apa? Karomtu fi'il apa teman-teman? Karomtu adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi di sini kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafadz karomtu?
Kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafadz karramtu? Coba kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafadz karramtu? Domir ana, tamam ya. Yang disimpan dalam lafadz karramtu ada domir ana. Rofa ana. Kira-kira kalau karramtu domir ana, berarti di sini itu sudah disebutkan failnya. Boleh Kak? Waalaikumsalam. Kemudian berarti di sini kira-kira muta'addi apa lazim teman-teman? Karamtu di sini kira-kira muta'addi apa lazim? Kira-kira karamtu itu muta'addi apa lazim? Ini kayak, jadi kalau kakak bergabung di sini caranya untuk bisa mendapatkan akses materi, latihan dan lain sebagainya atau ikut kelasnya monggo teman-teman. Kelasnya di sini juga kami ready. Nanti juga dapat materinya di sini Kak. Ini materinya di sini teman-teman. Mumpung ada promosi level 75 menjadi 30 saja. Di sini teman-teman bisa check out di sini, kemudian cek email dan juga phone numbernya. Muta'addi, karena apa? Karena membutuhkan pada maf'ul bi. Mana maf'ul bi-nya? Wal mu'minati. Ini maf'ul bi. Ketika nasab dengan kasro ya, ketika nasab dengan kasro. Bedanya muta'addi sama lazim apa? Oke, kita bahas juga. Tadi sudah dibahas sebenarnya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini materinya juga nanti seperti ini. Muta'addi dan lazim seperti ini. Lazim itu adalah lafadz yang hanya butuh pada fa'il atau pelaku, tetapi tidak butuh pada maf'ul bih, luar biasa, objek. Contohnya seperti ini, qa'ada. Apa artinya qa'ada teman-teman? Kira-kira artinya qa'ada? Ada yang tahu artinya qa'ada apa? Qa'ada, kira-kira artinya qa'ada? Duduk. Oke, qa'ada artinya adalah telah duduk. Qa'ada artinya adalah telah duduk. Nah, duduk itu kira-kira butuh pada objek Kak? Tidak, jawabannya tidak. Maka disebut dengan fi'il lazim. Mata, apa artinya mata? Mata apa artinya? Mata, ada yang tahu artinya mata? Mati. Ya. Ini mati itu artinya adalah tidak butuh pada objek. Kecuali yuhyi wa yumitu. Matikan. Nah, kemudian kalau muta'addi itu butuh pada fa'il, pelaku, dan juga butuh pada objek, maf'ul bi namanya. Contohnya kayak doroba Umaru Zaidan. Doroba Umaru Zaidan di sini kira-kira doroba itu apa artinya tadi? Doroba apa artinya? Memukul ya. Jadi memukul itu ada yang mau dipukul. Siapa yang dipukul? Zaidan. Ini menjadi objek daripada lafadz Umaru yang menjadi pelaku. Daraba Umaru Zaidan. Umar telah memukul si Zaid. Ya. Selanjutnya. Tajidunahu al-mudarrisu. Al-mudarrisu di sini kira-kira al-mudarrisu itu kira-kira ma'rifat atau nakiro. Al-mudarrisu kira-kira ma'rifat atau nakiro. Al-mudarrisu kira-kira ma'rifat atau nakiro. Ma'rifat kenapa? Ahlan wa sahlan Kak Balkis. Karena ada al ya, karena ada al. Ini ya, ada al. Jadi karena ada al itu, maka disebut dengan isim ma'rifat, teman-teman. Al-mudarrisu, apa artinya coba al-mudarrisu? Al-mudarrisu apa artinya? Al-mudarrisu apa artinya? Seorang guru atau pengajar, guru ya. Nah sekarang al-mudarrisu adalah pengajar atau guru. Kira-kira kalau al-muhadir apa artinya al-muhadir? Al-muhadir apa artinya al-muhadir? Al-muhadir apa artinya? Al-muhadir. Di sini Kak. Di sini ada link teman-teman. Bisa langsung saja klik ini di bio. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami. Nanti bisa gabung di situ. Misal ada gangguan, misalnya ada gangguan teman-teman. Di sini ada bukan. Nanti muncul seperti ini. Nah kalau muncul seperti ini langsung aja klik seperti ini. Kemudian di sini ada email dan juga phone number. Teman-teman bisa isi dan juga teman-teman bisa klik di sini. Nanti otomatis masuk ke emailnya. Muhadir itu dosen. Jadi istilahnya dosen itu kita sebut muhadir. Kalau al-mudir, apa al-mudir? Apa artinya al-mudir? Al-mudiru apa artinya? Al-mudiru. Al-mudiru. Silakan klik di bio Kak. Kami sematkan semuanya di bio. Misal ada gangguan teman-teman, langsung saja DM admin kami.
kepala sekolah. Oke ya, kepala sekolah. Kalau al-mudir di sekolah, kepala sekolah. Kalau di mudirul jamiah, kalau mudirul jamiah apa artinya mudirul jamiah? Apa artinya mudirul jamiah? Rektor, luar biasa ya, rektor. Oke, mudirul jamiah artinya adalah rektor. Oke. Kemudian di sini tajidunahu. Tajidunahu kira-kira ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Tajidunahu kira-kira fi'il madhi apa fi'il mudhari', teman-teman? Tajidu kira-kira fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Luar biasa, tajidu adalah fi'il mudhari'. Nah, apa tanda fi'il mudhari' di sini? Kira-kira apa tanda fi'il mudhari'nya, teman-teman? Kira-kira apa tanda fi'il mudhari'nya? Tak ya, luar biasa. Tak itu tanda fi'il mudhari'nya. Sekarang kalau fi'il mudhari' tak berarti tajidunahu menunjukkan dhamir apa? Tajidunahu kira-kira menunjukkan dhamir apa, teman-teman? Tajidunahu kira-kira menunjukkan dhamir apa? Tajidunahu kira-kira menunjukkan dhamir apa? Dhamir antum ya, dhamir antum. Kenapa kok dhamir antum? Karena di sini itu ada lafadz tajiduna. Antum kan. Artinya kalian semua laki-laki, antum. Kemudian kalau antum di sini berarti tajiduna sudah disebutkan fa'ilnya. Tajiduna sudah disebutkan fa'ilnya berupa antum, kalian semua. Oke ya. Kalau najidu, apa artinya? Najidu kira-kira dhamir apa disimpan? Najidu. Pakai nun. Kira-kira dhamir apa disimpan kalau najidu? Kalau najidu kira-kira fa'il apa yang disimpan? Dhamir nahnu. Oke ya, dhamir nahnu. Oke, teman-teman. Ini adalah contoh dari fi'il mudhari'. Ya, tajidun artinya kamu semua menemukan. Hu di sini kembali kepada lafaz sebelumnya yang menunjukkan mudzakkar. Apa itu mujam? Kamu telah semua menemukan fil maktabati. Ini susunan apa namanya? Fil maktabati kira-kira susunan apa, teman-teman? Fil maktabati kira-kira susunan apa? Susunan jar majrur. Luar biasa, ini adalah susunan jar majrur. Fil maktabati. Nah, kalau jar majrur kira-kira apa artinya fil maktabati? Coba kira-kira apa artinya fil maktabati? Kira-kira apa artinya fil maktabati, teman-teman? Di perpustakaan. Oke, artinya di perpustakaan. Oke, di perpustakaan al-kabiroti di sini kenapa kok bisa dibaca juga? Al-kabiroti di sini kenapa kok bisa dibaca jar? Al-kabiroti kenapa kok bisa dibaca jar? Menjadi naat. Ini kayak kalau bergabung teman-teman ada kendala, misal langsung masuk ke web, langsung ke browser teman-teman. Oke, ini naat. Kalau naat kira-kira naat apa di sini, teman? Di sini menjadi naat atau sifat, kira-kira naat apa namanya? Kalau isi menjadi naat, kira-kira naat apa namanya? Naat hakiki. Luar biasa ya. Ini namanya naat hakiki. Jadi kalau naat hakiki itu harus sesuai dengan lafadz sebelumnya atau mausuf. Apa saja mausuf itu, Kak? Ini yang harus sesuai. Ini contohnya seperti ini. Jadi sesuaikan dari segi i'rab harus sesuai. Al-kabiroti tadi dibaca jar karena sebelumnya adalah maktabati. Kalau muannas juga sesuai, sama-sama perempuan. Mufradnya juga sesuai. Ma'rifatnya juga sesuai. Jadi harus
kan i'rabnya sesuai, mufrad tasnya jamaknya mudzakkar muannasnya ma'rifat nakirahnya ini harus sama. Nah, tadi sama teman-teman ya. Ini sama. Oke. Ini sama-sama menunjukkan jar sama jar. Ini menunjukkan naat dan juga ini ma'rifat juga ma'rifat, ini mufrad juga mufrad, ini tasniyah juga tasniyah. Allati isim mausul. Allati isim mausul, ini mudzakkar apa muannas? Allati ini isim mausul mudzakkar apa muannas? Tabi'un lil mat'ud, luar biasa. Nah teman-teman yang bergabung kemudian muncul seperti ini kan ada link teman-teman ya. Ini ada link. Kemudian muncul seperti ini. Nah itu klik di sini. Nah, kemudian buka browser. Nanti akan muncul seperti ini. Nah di sini. Kalau seperti ini teman-teman. Oke. Ini kalau klik browser muncul seperti ini. Kalau ada gangguan di antum bisa langsung buka browser. Berarti isim mausul menunjukkan apa? Mu'annas. Setelah isim mausul ini menjadi apa kira-kira? Setelah isim mausul menjadi apa kira-kira? Setelah isim mausul kedudukannya menjadi apa? Setelah isim mausul kedudukannya menjadi apa kira-kira teman-teman? Menjadi kalau turas gak ada kak. Kalau turas di sini tidak dimasukkan. Oke, sila. Oke, ini adalah sila. Nah, sila di sini apa teman-teman? Sila itu adalah kata yang terletak setelah isim mausul. Dan sila itu ada dua, ada jumlah sama syibu jumlah. Jumlah sama syibu jumlah. Kira-kira di sini itu menunjukkan jumlah atau syibu jumlah? Ya nanti jelasin. Kira-kira di sini syibu jumlah ini ya. Ini ada menunjukkan syibu jumlah. Apa syibu jumlah kak? Berupa dhorof dan jar majrur. Ini dhorof ini ya teman-teman ya. Jadi jumlah itu ada yang jumlah atau serupa jumlah. Nah serupa jumlah itu biasanya berupa dhorof dan jar majrur. Apa itu dhorof? Nah ini kembali lagi jelasin. Dhorof itu yang menunjukkan zaman atau makan. Jadi setiap zaman atau makan itu namanya dhorof. Ya. Dan lafadznya kita harus hafal. Karena ini sering ditemukan di dalam percakapan bahasa Arab ataupun kitab-kitab itu sering kita menemukan dhorof. Ini kak. Dhorof itu kan ada dua. Ada dhorof zaman, ada dhorof makan. Zahabatil lailu bintu lailan. Lailan ini dibaca dhorof. Kenapa kak? Karena malam hari kan waktu teman. Berarti dhorof apa? Dhorof zaman. Atau tahta syajarah. Tahta di sini artinya di bawah. Berarti tempat. Jalasatifu tahta syajarati. Anak kecil duduk di bawah pohon. Ini macam-macamnya ada di sini teman-teman. Ada tahta, ada fauqa, ada qabla, ada ba'da, ada amama, waro'a, al-ana, yaminu, shimala, gitu ya. Ini teman-teman semuanya seperti itu. Oke. Di bio kak, kami sematkan di bio. Jadi teman-teman untuk akses materinya juga latihannya di bio ya. Link di bio. Di situ ada kelasnya juga. Kalau kelasnya nanti juga dapat e-booknya. Teman-teman juga nanti kalau ada gangguan bisa DM kami. Gitu ya. Kemudian di sini amamal masjidi berarti dhorof apa namanya? Amamal masjidi kira-kira dhorof apa teman-teman? Amamal masjidi kira-kira dhorof zaman apa dhorof makan? Amamal masjidi kira-kira dhorof zaman apa dhorof makan? Dhorof makan. Oke ya. Amal masjidi adalah dhorof makan. Nah, kalau dhorof di sini berarti itu apa artinya? Amama apa artinya? Kira-kira apa artinya mama teman-teman? Kira-kira apa artinya mama? Ini ya untuk gabung ya teman-teman ya. Di depan. Artinya mama di depan. Nah. Waro apa artinya waro'ah? Kalau waro apa artinya waro'ah? Waro'ah apa artinya? Waro'ah. Ini. Nah ini teman-teman. Mumpung promosi live dari 75 menjadi 30 saja. Jadi gabungnya di sini kak.
Di sini ada klik tombol buy now. Kalau ada gangguan seperti ini teman-teman, silakan copy ke browser. Nanti masuk ke browser teman-teman. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami yang ada di sini. Gitu ya. Di belakang. Ya, di belakang. War'a di belakang. Berarti Al-Masjid di sini kenapa kok bisa dibaca jer? Selamanya. Kalau ikut belajar ya, kalau teman-teman daftar kelas juga dapat e-booknya gratis. Kalau kelasnya ada Google Meeting-nya, Kak. Kalau kelasnya ada Google Meeting-nya. Kalau e-booknya nanti ada latihan, informasi live. Kan ada kelas, ada e-book teman-teman. Kalau kelas ada Google Meeting. Silakan klik di bio, Kak. Informasinya kami di sini. Informasinya semuanya di sini. Ya, ini menjadi mudhaf ilaih teman. Al-Masjid di depan masjid. Kira-kira Al-Masjid di depan masjid itu menunjukkan isim apa teman? Al-Masjid itu termasuk isim mustaq atau isim jamid? Al-Masjid di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Al-Masjid di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid, teman-teman? Kira-kira Al-Masjid dia isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq. Kenapa kok isim mustaq? Kenapa kok isim mustaq? Karena bisa ditasrif, ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Kita buka pembahasan tentang isim mustaq. Nanti teman-teman juga dapat materi ini kalau ikut kelasnya. Atau dapatkan materi yang saja juga bisa sama latihan di bio ya. DM admin kami. Di sini kita buka di pembahasan mustaq dan jamid. Sebagaimana telah jelasin tadi, kalau jam itu tidak bisa ditasrif atau tidak bisa diambil dari kata lain. Dan biasanya nama orang, baik atau benda, atau masdar romim dari fi'il madi sulasi mujarrad. Contohnya kitabatun, artinya menulis. Ini dari 3 huruf kan. Kataba yaktubu kitabatan. Nah, kalau mustaq itu diambil dari kata lain atau istilahnya bisa ditasrif. Nah, kalau al-masjid tersitu apa? Isim makan. Ini isim makan enggak? Dari al-masjidu termasuk isim makan, teman-teman. Al-masjidu ini kan. Ini masjidun. Ini enggak? Isim makan. Sajadatu masjidun. Nah, masjidun adalah isim makan. Gitu ya. Jadi bisa ditasrif dari fi'il madhi apa sajada. Oke ya. Seperti itu. Kalau tidak ditasrif teman-teman namanya isim jamid. Contohnya seperti ini. Kolamun, pena, kitabun, buku, Aisyah itu nama orang, ini tidak bisa ditasrif teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya tajiduna. Tajiduna ini berarti fi'il mudhari' lagi ya. Dhamir antum sama. Fiha dhamir muntasil mahal apa kira-kira? Fiha dhamir muntasil mahal apa kira-kira teman-teman? Fiha dhamir muntasil apa mahal apa kira-kira? Mutasil mahal jar, luar biasa ya. Kenapa kok mahal jar, Kak? Di sini perlu dipertanyakan. Kenapa di sini kok mahal jar? Kita buka lagi teman-teman materinya. Kenapa? Karena di sini sambung dengan huruf jar, maka disebut dengan mahal jar ya. Kita tasrif bersama-sama. 1, 2, 3. Fihi, fihima, fihim. Ini kan. Ini kan bihi teman-teman. Tinggal ubah saja menjadi fihi. Ya. Dengan huruf jar, maka susunan jar majrur. Kita tasrif bareng-bareng ya. Fihi, ingat bihi menjadi fihi. Fihi, fihima, fihim. Fiha, fihima, fihinna. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Fiya, fina. Ini contoh dari mutasil mahal jar karena sambung dengan huruf jar. Atau sambung dengan isim berarti susunannya menjadi mudhaf ilaih. Ya. Menjadi mudhaf ilaih. Selanjutnya fiha. Kamu menemukan fiha di dalamnya ma'ajima. Ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Ma'ajima di sini kenapa kok bisa dibaca nasab, teman-teman? Menjadi maf'ul bi, luar biasa, ini menjadi maf'ul bi daripada lafaz tajiduna. Nah, kalau maf'ul bi di sini kira-kira itu menunjukkan isim mufrad tasniyah atau jamak. Di sini menunjukkan isim mufrad tasniyah atau jamak, Kak. Coba ini kira-kira mufrad tasniyah atau jamak.
Ma'ajima kira-kira mufrad asli atau jamak? Jamak tak? Jamak apa teman-teman? Jamak taksir. Luar biasa adalah jamak taksir ya. Ma'ajima. Sekarang ini kenapa kok tidak tanwin? Kenapa ma'ajima kok tidak tanwin? Ada yang tahu? Di sini kayak untuk bisa mendapatkan kelas online materi yang ada link teman-teman. Kalau ada gangguan link di sini, silakan DM admin kami di sini. Jadi di sini ada link untuk promosi live. Ini dari 75 menjadi 30 saja untuk bisa mendapatkan akses materinya. Ya, di sini. Atau langsung daftar kelasnya teman-teman. Nah, daftar kelasnya itu juga ada materinya juga, dan gratis materi. Gitu ya. Di sini kita akan bahas tentang pendaftaran atau masuk ke email dan number dan juga masukkan di sini semuanya. Ma'ajima adalah isim wairu munsharif. Kira-kira di sini elatnya apa teman-teman? Ma'ajima kenapa kok bisa disebut dengan isim wairu munsharif? Ada yang tahu kira-kira apa elatnya? Tidak menerima? Kalau semi private bersama-sama, kalau private satu tutor satu murid. Siwat muntahal jumu, luar biasa. Ini dibaca siwat muntahal jumu ini ya. Kita buka di sini. Jadi kalau kita menemukan lafadz yang menunjukkan mafailu namanya siwat muntahal jumu. Mafailu gitu ya teman-teman ya. Ini namanya siwat muntahal jumu. Jadi semua lafadz yang seperti ini kayak masajidu, masobihu semuanya adalah namanya siwat muntahal jumu. Ma'ajimu, mafailu semuanya siwat muntahal jumu. Nah sekarang di sini adalah siwat muntahal jumu, berarti arobiatan ini dibaca nasab juga. Kenapa? 350 Kak. Private untuk saya di pertemuan 350. Apa? Karena tidak, ini Kak ya. Jadi ada kelas semi private, ada kelas private. Kalau kelas private teman-teman bisa akses materinya bebas request dan juga waktunya bisa request. Kalau ini kami tentukan dan juga nanti kami mulai di awal Agustus. Ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau sudah gabung kelasnya teman-teman juga dapat materinya yang seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kalau dapat materinya juga bisa. Ini materinya ada di sini teman-teman. Klik di sini nanti ada email dan juga phone number. Di sini teman-teman bisa klik langsung masuk ke emailnya masing-masing. Ini menjadi naat ya. Ini menjadi naat. Kenapa menjadi naat Kak? Karena ini ada ya nisbat teman-teman. Setiap lafaz yang ada ya nasab itu, ya nasab namanya. 350 Kak untuk 10 kali teman-teman. Ini adalah ya nasab. Contohnya kayak syafi'iyu. Nah, maka itu boleh menjadi naat. Ingat ya nasab itu ciri-ciri boleh menjadi naat. Ini sering kita ketemui dalam pembicaraan bahasa Arab atau di kitab-kitab tentang ya nasab yang menjadi naat teman-teman ini ya. Jadi ya nasab itu boleh untuk menjadi naat berupa isim nasab. Contohnya asy-syafi'iyu, arabiyatan gitu kan, yang bangsa Arabi. Nah, ini boleh menjadi naat. Atau berupa isim fa'il, ini yang paling sering tuh isim fa'il atau isim maf'ul. Itu sering menjadi naat. Boleh. Juga isim tafdil juga menjadi naat boleh. Ada Kak di bio. Ya. Oke, ini contoh dari isim yang menjadi naat. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lafadz wa ajnabiyatan. Ini kenapa waw apa namanya kira-kira? Di sini kira-kira waw apa? Kira-kira waw apa? Ini kayak untuk daftar kelasnya kalau ada gangguan di sini silakan DM admin kami di sini. Atau teman-teman klik di sini, klik paling pojok di sini, paling pojok di sini. Di situ. Nanti masuk ke admin kami semuanya. Oke teman-teman, yang mau kelasnya private silakan DM admin kami. Dari Malaysia bisa langsung saja DM admin kami. Ini menjadi atof pada lafadz arabiyatan. Nah, kalau atof di sini teman-teman, kira-kira atof apa namanya? Kalau atof kira-kira atof apa namanya? Di sini atof apa namanya? Ada yang tahu kira-kira atof apa namanya? Atof nasak. Luar biasa ya. Setiap lafadz yang menggunakan huruf atof namanya atof nasak. Oke. Ini kita bahas di sini Kak. Oke, kita harus hafal ya. Kita harus hafal.
Jangan sampai kita lupa dan kita tidak tahu caranya. Karena waw itu banyak wa. Ada wa, ada fa, ada au, ada am, ada summa, ada hatta, ada bal, ada la, lakin, imma. Ini adalah waw atof. Ini waw atof ya. Nah ini atofnya kepada ini teman-teman. Ini cocok kan? Telah keluar siapa anak laki-laki dan anak perempuan. Ini namanya waw atof gitu ya. Selanjutnya wa masohifa, ini juga atof ya kepada lafaz sebelumnya. Ma'ajima, jadi kamus-kamus bahasa Arab, bahasa asing dan mushaf-mushaf min biladin, dari setiap negara. Biladin kira-kira ini termasuk isim mufrad, tasniyah atau jamak? Biladin di sini kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak, teman-teman? Biladin kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak? Jamak, jamak apa kira-kira di sini? Jamak apa kira-kira namanya? Jamak jamak taksir, ya. Ini adalah jamak taksir. Ini adalah jamak taksir. Oke. Ini adalah jamak taksir. Kalau mukhtalifatin ini kenapa kok bisa dibaca jar? Mukhtalifatin kenapa kok bisa dibaca jar? Menjadi naat, luar biasa ya. Ini menjadi naat. Nah, kalau naat di sini kira-kira naat apa namanya, teman? Di sini kalau naat apa namanya? Kira-kira naat apa di sini? Naat hakiki, luar biasa. Ini namanya naat hakiki. Nah, sekarang di sini biladin tidak ada tamar buto, ini ada tamar buto. Nah, ini namanya mukhtalifatin min biladin mukhtalifatin, dari negara-negara yang lain. Oke, min biladin mukhtalifatin. Wasuhufan ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Wasuhufan. Wasuhufan kenapa kok bisa dibaca nasab? Menjadi atof ya. Wasufan dan musaf-musaf minan anha'il alami, susunan jar majrur. Ya. Wasufan teman-teman, ini kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak? Wasufan kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak? Jamak. Oke, kira-kira jam apa namanya di sini? Kira-kira jam apa namanya? Kira-kira jam apa namanya? Kira-kira jam apa namanya? Jamak taksir, ikut wazan apa kira-kira teman-teman? Ikut wazan apa kira-kira? Di sini ikut wazan apa kira-kira? Fu'ulun, tamam? Fu'ulun. Fu'ulun. Oke, fu'ulun. Sufan fu'ulun, oke ya. Min anha'il alami, susunan jar majrur. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sekali live ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan live ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat meskipun sebentar, karena kami ada acara. Mudah-mudahan teman-teman bisa mudah untuk belajar bahasa Arab.
dan kita dimudahkan untuk memahami pembelajaran dari setiap negara, Kak. Baik, yang sudah bergabung jangan lupa buka email untuk e-booknya di sini, Kak ya. Jadi e-booknya ada di sini, teman-teman itu sendiri. Kalau kelasnya teman-teman daftar di sini. Kalau e-book teman-teman itu e-book dan latihan, bukan kelas. Tetapi kalau kelas nanti juga dapat e-book dan juga latihan. Gitu ya. Kalau daftar kelasnya bagaimana, Kak, yang private atau yang semi private? Silakan DM admin kami di sini, Kak. Di sini sudah ada admin kami untuk bisa mendapatkan aksesnya. Oke, nanti kalau kakak dapat e-booknya nanti juga dapat informasi live dan lain sebagainya. Nanti kami admin di sini. Informasi live, kemudian grup WA dan lain sebagainya ada di sini semua. Tapi kalau ada ikut kelasnya nih teman-teman, selain dapat e-book nanti juga dapat pembelajaran dengan via Google Meeting. Yang private ini bebas request waktu dan lain sebagainya. Kalau yang semi private 10 kali pertemuan. Ini kayak sesuai ini. Kalau yang semi private ini teman-teman seperti itu. Gitu ya. Tamam. Hayya bina khtimu dzalika fi hadza shababi qiratil hamdalillah jama'atan alhamdulillahil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ada grup khusus, Kak, bisa bertanya gitu ya. Alhamdulillah yang tukang mancing, alhamdulillah. Banyak teman-teman yang gabut-gabut ikut ya, kita tutup ya. Silakan.